Halo sobat muda sekalian, welcome to Kababa. kajian bareng Baba anak muda. Kali ini kita mau bahas tentang Hagia Sophia. Kenapa kita pengen bahas tentang Hagia Sophia? Sebenarnya bukan karena sekarang ini, tapi ini juga momennya sih. Jadi Baba itu lagi suka nonton dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang belum selesai nonton film Turki serial. Judulnya apa? Dirilis Ertugrul. Ya, itu dirilis banget bahasa Indonesia. Dirilis, bukan dirilis di launching ya. Dirilis Ertugrul. Emang Itu bahasa kalau dirilis itu arti bahasa Indonesianya kebangkitan. Oh, Ertugrul itu sosok tokoh di Turki masa itu. Nah, jadi maksudnya dirilis Ertugrul itu adalah kebangkitan Ertugrul. Melalui sosok Ertugrul inilah garis keturunan ini kemudian nanti sampai Sultan Mehmed II yang kemudian menaklukkan Konstantinopel. Begitu singkatnya. Oke. Jadi Panjang banget kok. kalau di Indonesia itu mirip-mirip kayak salah satu pergerakan Islam Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi di masa-masa itu tahun 1920-an itu kan masa-masa genting, perang melawan penjajah tuh. Nah, dari kalangan umat Islam ini, nah itu salah satunya adalah Nahdlatul Ulama, bukan pemusi lo ya, tapi Nahdlatul itu juga artinya kebangkitan. Oke. Ulama. Jadi seluruh ulama berkumpul bersatu padu untuk turut serta melawan penjajahan, bangkit melawan kezaliman. Gitu. Tapi karena si Baba itu suka sekali dengan film ini kan biasa ya, Baba itu memang genrenya tuh history. Oke, sekarang kita nonton dulu ya videonya Hagia Sophia yang barusan jadi masjid, jadi untuk pakai tempat sholat. Masya Allah ya. Hadirullah. Jadi kalau di film ya gitu. Oh gitu ya. Ya, semuanya. Allahu Akbar. Kayak merinding sih kayak memang dulunya kan ya Hagia Sophia museum ya. Sebelumnya misalnya museum gitu loh, terus sekarang jadi masjid. Emang kok bisa jadi masjid? Itu emang kenapa sih? Karena apa gitu kok heboh juga sekarang? Pertanyaannya sebetulnya bukan kenapa kok jadi masjid. Oh, iya. Ini sejarah panjang. Bangunan itu sendiri pun sebetulnya konstruksinya kan bukan konstruksi masjid, tapi bangunan gaya Bizantium. Di tengah-tengahnya itu kan kayak ada domnya gitu kan, kubah besar. Itu gaya Bizantium tuh. Bizantium itu katedral Kristen Ortodoks kalau nggak salah. Jadi memang di daerah itu kayak sudah menjadi daerah yang selalu menjadi tempat suci bagi agama-agama Samawi. Oke. Jadi kasus itu apa yang mana? Bukan kasus. Jadi dulunya tempat itu ada church, ada gereja dari kalangan Kristen Ortodoks kalau Bapak tidak salah membaca. Nah kemudian biasa gesekan. Jadi dari teman-teman Kristen sendiri sebenarnya terbelah menjadi dua kalau membaca sejarah itu. Ada Kristen Romawi dengan pasukan elitnya Templar, pasukan salib. Kemudian ada Kristen Ortodoks. Nah waktu itu kemudian terjadi pertempuran yang kemudian gereja itu dihancurkan. Nah, selang dikuasai oleh Roma, kemudian direbut kembali oleh Kristen Ortodoks. Begitu terus sampai dibangunlah ketiga kalinya menjadi megah seperti sekarang itu, meskipun dulu belum semegah sekarang tentu dengan beberapa renovasinya, yaitu di Romawi Timur atau yang sering disebut dengan Konstantinopel. Nah, itu nanti banyak
di buku-buku sejarah. Kok dengarnya tuh kayak ini kan kasus gitu loh, apa sih, pengadilan apa gimana gitu Ya, jadi ceritanya bermula dari, kalau Bapak tidak salah baca beritanya, antara siapa sama siapa? Salah satu pegiat sejarah Islam itu menemukan salah satu artefak kayak semacam piagam atau sertifikat bahwasanya dulu di masa Sultan Utsmaniyah, masjid atau waktu itu bangunan Hagia Sophia itu pernah dibeli oleh Sultan Mehmed. Jadi yang luar biasanya itu ketika menaklukkan Konstantinopel, harusnya kan segala sesuatu yang tersisa di situ menjadi harta rampasan perang. Tapi yang menarik itu Sultan Mehmed justru malah membeli Hagia Sophia itu. Wow. Akhirnya oleh pegiat sejarah itu diajukanlah banding ke pengadilan, kalau di sini pengadilan tata usaha negara. Nah itu untuk menyatakan bahwa Hagia Sophia yang sebelumnya menjadi museum itu sejak penguasaan Kemal sekularisme, itu Kemal Atatürk yang memberikan ideologi sekuler ya di sana ya. Terus itu menjadi masjid dengan adanya sertifikat itu. Nah ini kan menjadi bukti kepemilikan umat Islam. Maka meskipun ini dulu adalah bangunan gereja, tapi karena sudah dibeli, maksudnya sudah di cash lah, udah dibeli, ya udah, meskipun itu memang arsitekturnya campur ya. Arsitekturnya Bizantium. Jadi nggak cuma Islam gitu loh. Nah kalau di dalamnya kita juga belum pernah kesana. Ada kayak sih. Bunda Maria sih katanya, tapi belum tahu. Ada kayak Bunda Maria itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Memang apa salahnya? Iya, kan ada patung gitu tuh nggak apa-apa ya. Bukan patungnya, itu kayak gambar di domnya gitu loh, di kubahnya. Nah terus tulisan-tulisan kaligrafi ornamen Arab pun juga banyak. Jadi malah di situ tuh semacam ada akulturasi budaya. Kalau dilihat dari seninya itu luar biasa. Tuh. Berarti ini itu adalah yang masuk ke pengadilan itu antara umat Muslim yang alias bahasanya kayak takmirnya sana gitu ya, pengurusnya sana. Ya nggak takmirnya kan. Belum jadi takmir ya. Jadi kayak pengurusnya emang Hagia Sophia menemukan sejarah itu, menemukan bukti apa tadi itu, terbelinya bangunan Hagia Sophia di saat itu terbeli oleh umat Muslim, gitu. Terus dimajukan ke pengadilan untuk biar tidak jadi museum alias bisa menjadi tempat ibadah masjid. Memang selama jadi museum tuh dulu pikirannya emang apa sih? Ya, kenapa jadi museum? Spiritnya waktu itu bisa menaungi semua agama di situ. Jadi Islam bisa ke situ, Kristen bisa ke situ. Karena sekuler itu kan memisahkan antara kepentingan duniawi dengan agama. Jadi mengurusi dunia ya dengan pola pikir dunia murni. Jadi agama dianggap justru membuat pola kerja negara ini menjadi terbelakang. Gitu. Akhirnya ada yang sekuler itu. Oh ya, kayak misalkan di Turki waktu itu sempat kayak guru atau dosen nggak boleh pakai jilbab gitu ya. Ya. Padahal dia Islam gitu loh katanya. Sampai segitunya ya. Bahkan yang ekstrim tuh adzan diganti bahasa Turki. Waduh. Bayangin adzan diganti bahasa Indonesia. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar ya Allah. Oke. Jadi gitu ya. Jadi clear sih kalau aku sih. Udah clear lah. Ternyata jadi, ini pun kan kuat banget putusan pengadilan. Kalau di teman-teman hukum tuh nyebut inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Ini pun nanti seandainya mau diajukan apa namanya? Banding ya harus lewat pengadilan lagi gitu. Tentu dengan memberikan fakta-fakta yang ada. Oke. Masya Allah banget ya. Berarti Erdogan tuh kayak emang pejuang banget. Emang kayak perubahan tuh banyak banget di beliau gitu loh, di Erdogan. Tadi kayaknya Bapak sempat ngomong sama anak kalau tentang sejarah tuh keulang ya. Ya. Bapak lupa perkataannya siapa ya. Hidup itu adalah sejarah yang berulang. Kayak manusia lahir, meninggal, pasti kita besok akan mengalami kematian. Juga di saat yang sama pasti ada yang dilahirkan. Itu salah satu teori sederhananya. Nah termasuk di dalam bagian-bagian pola sejarah begitu. Kalau dari film yang Bapak tonton
tentang dirilis Ertugrul itu kan mengisahkan seorang tokoh muslim waktu itu, kepala suku karena nomaden, kemudian membawa semangat spirit kepala suku yang lain untuk bersatu melawan kezaliman, karena konteks waktu itu adalah perang salib, bahkan melawan Mongol itu. Maka saat ini pun apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan semangat umat Islam, mungkin bagi Tayyip Erdogan, presiden Turki saat ini, adalah mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Tapi emang ini banget sih, di sajadahnya di Indonesia tuh kan lagi viral loh. Ternyata sajadahnya Indonesia tuh satunya Masjidil Haram, satunya Hagia Sophia. Kayak itu tuh pesan yang disisipkan dari zaman dulu gitu loh, dari zaman dulu bahwa ini loh, bahwa Hagia Sophia tuh punya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa sama itu. Oke. Terakhir, Hagia Sophia itu artinya apa? Hagia apa? Sophia apa? Hagia Sophia. Sophia itu artinya wisdom, kebijaksanaan. Kalau Hagia itu kayak holy, suci gitu. Jadi Hagia Sophia itu adalah holy wisdom. Jadi maksudnya adalah tempat suci yang penuh kebijaksanaan. Insyaallah. Itu nilai yang sangat mahal saya kira. By the way, nama anak kita kan Zuna kan namanya Khadijah Sophia Zunaira, dan memang salah satunya Sophia itu kita ambil dari bahasa Turki sih, yang artinya bijaksana ya. Ya, kita berdoa semoga anak kita Zunaira besok kuatnya tuh bisa kayak Hagia Sophia gitu. Gimana sih maksudnya? Bijaksana dalam kekuatannya, terus besok kelak di lingkungannya juga bisa menjadi sosok wanita yang bijaksana. Amin. Mungkin saat ini kita bukan siapa-siapa, atau mungkin belum melakukan apa-apa, tapi mungkin dengan sedikit menyingkirkan duri di jalan itu sebagai nilai sedekah, itu mungkin bagian daripada membangkitkan nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Tidak harus pakai peci, pakai jubah, pakai sarung gitu, enggak. Tapi paling tidak minimal nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita munculkan di dalam hidup. Sekelas Erdogan ya jelas dong dengan kekuasaannya. Hagia Sophia. Sekelas kita mah. Sekelas kita ya paling enggak bisa bangun subuh. Itu mahal itu. Bisa sholat malam, bisa puasa sunnah. Tugas akhirnya selesai. Itu. Apalagi skripsi. Ya pokoknya yang baik. Memantaskan diri. Ya. Biar jodohnya juga pantas. Nah, itu sebuah kebangkitan hidup yang nyata. Jadi bangkit muda. Bangkit sobat muda sekalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Lupa tadi bilang. Subscribe YouTube channel kita Kababa Muda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.